Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita melewati hari-hari yang sulit, tetapi kalau kita ada sampai hari ini, kita sudah berada di bulan yang ke-12 2021. Bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh dengan kasih. Ya, ini membuktikan betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini. Pembacaan kita sudah sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 10 sampai pasal yang ke-13. Jadi 2 Korintus 10, 11, 12, 13. Kita akan belajar beberapa ayat khususnya di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ini ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saya akan baca berkata demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ada kalimat yang terakhir yang luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Tentu ini adalah kalimat yang tidak biasanya. Orang akan berkata, aku kuat karena memang ada kekuatan. Tetapi kalimat yang terakhir ini justru di saat lemah, tetapi ada kekuatan. Judul renungan saat ini seperti kalimat itu. Jika aku lemah, aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara, jangan kita kecil hati sekalipun kita ada dalam kelemahan. Tetapi mari kita melihat ada sisi lain. Di saat kita lemah, di sana ada kekuatan. Tentu ini bukan kekuatan yang biasa. Ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam kelemahan, Rasul Paulus tidak kehilangan semangat. Orang biasanya ketika lemah, hilang semangat. Putus asa, kecewa, mundur, tinggalkan Tuhan. Tetapi tidak demikian. Justru dalam kelemahan, Rasul Paulus kok bermegah, bangga. Kita pada umumnya ketika kita sakit, kita mana mungkin kita berbangga, mana mungkin kita semangat, mana mungkin kita berapi-api. Di saat lemah, pada umumnya kita manusia, siapapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita belajar sisi lain dari kebenaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus ada begitu banyak tantangan yang dia sudah hadapi ketika berada di Korintus. Sebelumnya dia dari Athena, ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyambut dia, untuk mengajar orang-orang yang ada di Korintus, di setiap rumah ibadah yang ada di Korintus. Dia ingin menyampaikan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Tetapi orang-orang di sana yang tidak mengenal Tuhan justru memusuhi, justru menghujat dia, menganiaya dia, dan bahkan sampai mau membunuh dia. Satu kali waktu Rasul Paulus dia bersama dengan Tuhan dalam doanya, dan firman Tuhan datang kepada dia dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Ada firman Tuhan, suara Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Jangan takut, terus beritakan firman. Jangan berdiam diri, sebab aku menyertai engkau. Ada janji Tuhan menyertai Rasul Paulus. Tapi toh sekalipun ada janji Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, aku menyertai engkau. Bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak akan mengalami tantangan. Justru dia mengalami hal yang
luar biasa. Yang kita tahu ada janji Tuhan untuk Rasul Paulus. Bahkan ada penderitaan sakit penyakit yang dialami. Tetapi di saat seperti itu dalam keadaan yang terpuruk, Rasul Paulus berkata, di saat aku lemah, aku kuat. Maksud ayat ini adalah Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita, membagikan kepada kita di saat-saat yang sulit, jangan kita patah semangat. Kita tetap bersemangat. Tetap antusias. Tetap kuat. Sebab apa yang kita alami itu semata-mata bukan karena kita, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada kekuatan Tuhan. Itu sebabnya di saat lemah, ini luar biasa. Rasul Paulus mengumumkan suatu yang aku bermegah, aku bangga. Bukan karena sehat fisik. Bukan karena dia punya segala-galanya, punya jabatan, kekuatan, ya kuat, cantik, ganteng, tetapi karena lemah. Bapak Ibu, kita kuat, kita bersyukur. Kita punya fasilitas, kita bersyukur Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita ya tidak bisa berbuat apa-apa. Justru Rasul Paulus ini memberi pembelajaran kepada kita. Dalam segala keadaan, di saat kita kuat jangan kita sombong. Berjaya, jangan kita melupakan Tuhan. Di saat kita punya segala-galanya, sekali lagi jangan bangga dengan apa yang ada pada kita. Yang kita dapatkan, yang itu sifatnya dari luar semua. Tetapi mari kita bangga karena kita punya kekuatan yang dibangun dari dalam. Kekuatan roh, kekuatan batinia, kekuatan dari hati kita ini. Dan itu Rasul Paulus buktikan. Dia tidak punya apa-apa. Orang-orang meninggalkan dia. Tidak ada yang menolong dia. Kekuatan tidak ada pada dia. Tetapi dia membangun kekuatan dari dalam. Kekuatan batinia. Jangan kita salah menilai atau pandangan kita keliru. Kita kuat karena kita punya kekayaan, punya fasilitas. Sekali lagi itu tidak salah. Kita pintar, kita punya kedudukan. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terpenting, yang lebih penting dari itu semua adalah bangun kekuatan dari dalam. Sebab ketika kekuatan yang kita dapatkan dari luar itu sewaktu-waktu tidak bisa menolong kita. Kita di situasi aman, puji Tuhan. Tetapi ada waktu-waktunya Tuhan izinkan badai terjadi. Contohnya, sudah ini sekian lama kita bergumul dengan COVID-19 ini. Tidak ada yang dapat menolong kita. Kita punya uang, puji Tuhan. Kita punya kedudukan, amin, dari Tuhan. Dan lain sebagainya. Tapi itu tidak banyak menolong kita. Kekuatan dari dalamlah yang akan memampukan kita. Kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama mereka yang memiliki kekuatan dari dalam. Ester pasal 4 ayat 15-17 saya tidak akan baca. Tetapi dia menjelaskan di sana. Dia seorang perempuan. Tetapi dia punya kekuatan yang power yang luar biasa. Kekuatannya apa? Doa dan puasa. Bapak Ibu, bulan November kita sudah lalui selama 30 hari dalam doa dan puasa. Itulah kekuatan kita. Kita harus berbangga. Saya bangga kita bisa melewati 30 hari dalam doa dan puasa. Saya tidak punya apa-apa, tetapi kita punya kekuatan. Kita bangun kekuatan dari dalam melalui doa dan puasa. Tokoh yang kedua, contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya kalau Esther punya kekuatan doa dan puasa. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka punya kekuatan iman. Ada kekuatan doa, ada kekuatan iman. Iman mereka benar-benar kepada Tuhan sekalipun mereka berkata Tuhan tidak menolong. Dilemparkan ke dapur api, dilemparkan ke gua singa, dan kenyataannya mereka ada di sana. Tapi sekali lagi ada kekuatan iman bahwa Tuhan yang mereka sembah sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan mereka. Dan mereka punya pernyataan, kalaupun Tuhan tinggalkan kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar saat itu. Ini namanya iman. Bagaimana dengan iman kita? Apakah masih kuat? Tentu ini menjadi introspeksi bagi kita. Bagaimana dengan doa dan puasa? Bapak Ibu, ambil waktu untuk berdoa. Dan harus belajar berpuasa. Sekali lagi, harus belajar berpuasa. Doa dan puasa itu luar biasa.
Iman juga itu luar biasa. Yakin Bapak Ibu, sesuatu yang belum, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Imani saja. Tahun 2022 apa yang akan kita alami. Imani saja bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Rasul Paulus sendiri. Dia berkata, pengenalan akan Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 12 saya akan baca. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Memang Rasul Paulus dalam penderitaan. Aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Menderita, tetapi dia tidak malu. Dia bangga justru menderita. Karena dia menderita karena Tuhan. Bukan karena kesalahannya sendiri, itu sebabnya dia bangga. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia kenal imannya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa itu? Imannya. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah seumur hidup Rasul Paulus, bahkan kita pun. Menjadi kesimpulan dalam renungan kita saat ini, ketika aku lemah, aku kuat. Kuat karena apa? Bukan karena apa yang kita dapatkan dari luar. Kita bukan bergantung kepada hal-hal yang ada di luar. Kekayaan, fasilitas, bahkan kepintaran, apalagi semua yang ada. Itu sekali lagi tidak salah. Tetapi jangan gantungkan kekuatan kita kepada hal itu. Bangunlah kekuatan dari dalam. Doa dan puasa. Yang kedua, kita kuat karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita sehat berotot, karena kita makanan yang bergizi. Itu penting. Sekali lagi, kuat karena doa dan puasa, kuat karena punya iman, dan yang ketiga, kita kuat karena pengenalan akan Tuhan. Dalam bagian lain, yang kukehendaki, mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dalam penderitaannya, mengenal kuasa, mengenal penderitaan, mengenal kebangkitan. Kalau hal itu ada di dalam hidup kita, apapun yang menimpa kita, sekalipun kita lemah, kita akan menjadi sama seperti Rasul Paulus. Ketika aku lemah, aku kuat. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatinya kepada keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, kepada kasih Allah, dan kepada ketabahan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Apapun yang kami alami, kalaupun kami ada dalam kelemahan, kami akan berkata, kami kuat. Karena Tuhan yang menyertai kami. Kami kuat karena kami hidup dalam doa dan puasa. Kami kuat karena kami punya iman. Kami kuat karena kami mengenal siapa yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah menyaksikan renungan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.